Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. كيف حالكم هذا الصباح؟ بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. صباح الخير. Sabahun nur. صباح النور. صباح النور. صباح السرور والسعادة. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayang yang tak terhingga sampai detik ini. Sampai hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa bernafas, masih Allah berikan umur panjang, masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari, ya. Jika kita mensyukuri, maka wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri setiap hari, dan itu merupakan sebab di mana Allah akan terus menetapkan terus nikmatnya adalah dengan syukur, ya, adalah dengan bersyukur kepadanya. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga akan sampai kepada kita. Kama hiya al-'adah, ya, seperti biasa, nabda bil muraja'ati awalan. Kita akan mulai dengan muraja'ah dulu. Naam. Wa ba'da dzalika nantaqilu ila dars, ya. Kemudian kita akan pindah ke pelajaran, ya. Ba'da dzalika, setelah itu kita pindah ke pelajaran kita. Nah, nabda bil muraja'ati awalan. Oke. Ada pertanyaan, ya? Man lahu soal qabla an nabda. Ya, siapa tahu kemarin-kemarin lihat video ada yang belum dipahami, ya, ada yang mau ditanyakan, ya, silakan. Qabla an nantaqil ila ad-durus. Afwan Ustaz. Naam, tafadhal Kari. Itu kaitannya dengan muannas apa yang muannas kaitannya dengan jamak taksir juga yang kemarin kurang paham. Jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Aturannya boleh pakai fiil untuk yang muannas tunggal atau muannas mufrad. Ya, muannas tunggal atau muannas mufrad. Boleh. Ya, hukumnya Ya, hukumnya boleh. Jadi boleh pakai mudzakkar tunggal, boleh pakai muannas tunggal. domir Nah, dia ya. domir hiya, ya, muannas Oke. tunggal di situ yang dimaksud adalah domir hiya. Nah, Syukran Ustaz. baik. Nah, afwan. Soal akhir, ya, mudah-mudahan tercover dengan murojaah nanti, ya. Pelajaran-pelajaran yang masih bingung juga. Nah, oke, kita ke murojaah dulu, ya. Murojaahnya dalam bentuk tanya jawab, ya. Kemudian kita akan jawab sama-sama. Baik. Pembagian kata dalam bahasa Arab apa saja? Isim fi'il. Ayo, isim, fi'il, harf. Isim Ya, isim, harf. fi'il, harf. Fi'il harf. Ya, ada isim, ada fi'il, Fi'il ada harf. harf. Ya. Isim itu simpelnya kata benda, Kata fi'il benda. kata kerja, ya. Harf itu adalah Kata selain keduanya. keduanya, ya. Dia bukan bermakna kata benda, juga tidak bermakna kata kerja. Ya. Depan kata Ciri sambung khusus mana? itu harus kalau diterjemahkan kata sambung kata depan itu kira-kira pas nggak? Kata sambung, kata depan, ya, kata tambahan, kata kadang tidak punya makna tapi dia harus datang, ya, karena ketentuan tertentu, gitu, ya. Contoh kata ila, ya, ada min, ya, ini huruf jar. Ada juga an ini huruf nasab, ya, ini huruf jar, huruf nasab. Ada juga lam, ya, lam juga termasuk huruf, ya, bermakna tidak. Nanti kita akan ambil, ya, kita akan ambil bentuk-bentuk daripada huruf. Ada yang masuk ke fiil, ada yang masuk ke isim. Nah, oke. Tayyib. Alhamdulillah. Afwan. Apa itu isim? Ya, tadi, ya, isim Isim adalah kata benda. Kata benda yang tidak. Ini simpelnya begitu, ya.
simpelnya adalah kata benda. Tapi kalau Kata kita benda. mau rinci, ya kita harus bilang apa? Kata yang tidak Yang tidak terikat terikat dengan dengan waktu. ya kata yang tidak Tidak terikat dengan waktu. terikat dengan waktu. Waktu. Ya. Kenapa harus seperti ini, Ustadz? Ya, kenapa harus kita tahu bahwa isim itu adalah kata yang tidak terikat dengan waktu? Ya. Nah, kalau kita sedikit korek sedikit ya ilmu sorof. Ya. Jadi kalau kita ada kata koroa, ya koroa itu kita artikan dia telah membaca. Baca. Ya. Kemudian ada namanya masdar. Nah, masdar ini, masdar dari koroa namanya kiroah. Artinya Kiroah. juga membaca. Membaca. Artinya juga membaca. Nah, kalau kita tanya antara koroa dan kiroah, mana yang isim? Kiroah. Kiroah. Kenapa? Karena koroa terikat waktu, telah Waktu. membaca. Membaca. Sedangkan Kalau kiroah ini tidak terikat waktu. Ya, kata kiroah tidak terikat dengan waktu. Kita bilang kata membaca aja. Walaupun ini kenapa kita harus tahu, walaupun itu membaca itu dalam bahasa Indonesia dikategorikan kata kerja, tetapi dalam bahasa Arab karena dia pakainya masdar, ini masdar, ya masdar itu kata kerja yang dibendakan membendakan. atau kata benda dari kata kerja, itu tidak terikat waktu. Contohnya kata kiro ini, ya walaupun dia bermakna membaca, dalam bahasa Indonesia dikategorikan kata kerja, tetapi dalam bahasa Arab masuk kategori isim. Kenapa? Tidak terikat waktu. Ya, tidak terikat waktu. Di situ makanya ya, ini tambahan ilmu lagi hari ini bahwa kenapa kita harus tahu isim itu adalah kata yang tidak terikat waktu? Ya, karena bisa jadi maknanya sama. Kalau terikat waktu dia fiil, tapi kalau tidak terikat waktu namanya apa? Isim. Ya, namanya isim. Oke. Berikutnya, apa itu i'rab? Perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Harokat. Perubahan akhir Yang kata. susah untuk menghafal i'rab itu kita artikan perubahan dulu. Perubahan Nanti akhir perubahannya. kata. Nah, perubahannya di mana? Perubahan akhir Kata. akhir kata. Perubahannya berupa apa? Bisa berupa harokat. Harokat, domam. Ya, bisa berupa atau harokat. huruf. Jadi perubahannya bisa berupa harokat atau juga bisa berupa apa? Huruf. Ya. Jadi i'rab itu, ya i'rab itu perubahan. Ini tulisannya. Perubahan. Ya, perubahannya bisa dua. Ya, perubahan tempatnya di mana? Di akhir. Di akhir kata. Akhir kata. Oke, sebentar. Ya, perubahan adanya di akhir kata, bukan di awal atau di tengah kata ya, akhir kata. Dan perubahan itu ada dua. Ada perubahannya perubahan harokat. Harokat dan fa. Ya, ada yang perubahan ada perubahan huruf. Ya, perubahan huruf. Ya, ini agak susah kalau di pinggir udah susah nulis ya. Sebentar. Ya, perubahan huruf. Contoh perubahan harokat misalnya Muhammadun berubah menjadi Muhammadan. Ya. Ini dun sama dannya. Ya, ini kita sebut dengan perubahan i'rab. Ini namanya i'rab. Ya, perubahan akhir kata dari segi huruf. Dari segi harokat dari segi harokat. Ya. Kalau dari segi huruf itu contoh misalnya seperti contoh kita ambil kata tolibani ya, bermakna dua orang. Tolibani. Tapi ini kita belum pelajari ya, ini sebagai contoh saja. At-talibani artinya dua orang murid. Nah, ini bisa berubah menjadi at-talibaini. At-talibaini. Atau contoh paling simpel ya, contoh yang sering kita dengar. Ada kata muslimun, ada muslimin. Ya, itu perubahan huruf namanya. Dari muslimun ya, muslimuna menjadi muslimina. Ya, mana yang berubah? Wawunya berubah jadi huruf ya. Nah, ini kita sebut juga dengan i'rab. Ya, i'rabnya perubahannya dari segi huruf. Oke. Lanjut ya. Ini ada beberapa tambahan yang kemarin kita belum bahas ya, beberapa tambahan dalam ini kita belum bahas.
Apa saja i'rab pada isim serta tandanya? I'rab pada isim apa saja? Rofa, rofa, Ada rofa, nasab, dan jar, kasroh. ya, ada rofa, nasob, nasab, dan ya, jer. Mansub. sama jer, ya, atau Ya, jar. Oke, jar. ini istilah yang dipakai yang harus kita tahu ya. Jadi perubahan isim itu kan kita bilang tadi perubahan akhir kata. Nah, perubahan itu ada 3, ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, rofa biasa ditandai dengan apa? Doma. Doma, ya, atau dommatain sama saja, ya. Kalau nasab ditandai dengan Fathah. ya Fathah fathah tain. atau Fathain, fathatain, ya. Kemudian jar Kasroh. ditandai dengan kasroh, kasroh, ya, atau kasrotain. tain. Ya. Jadi ada rofa, ada nasab, ada jar. Nah, ini perubahan apa namanya? Perubahan ada i'rab dalam isim, ya. I'rab dalam isim itu ada rofa, nasab, sama jar. Nah, ini tanda-tanda yang kita ketahui. Ini kita sebut dengan tanda inti. Ada tanda cadangannya ada, ya. Tapi tanda inti dulu yang kita harus ingat, rofa itu identik dengan dhamma, nasab itu dengan fathah, jar itu dengan kasrah. Sekarang kita akan masuk ya berikutnya. Bahwa sekarang kita lagi belajar tentang rofa ya. Rofa itu artinya tandanya apa tadi? Domah. Dhammah. Ya, bahwa i'rab pada isim kan tadi ada 3. Nah, kita akan ambil satu-satu. Kita akan ambil dulu rofa. Nah, isim yang rofa itu apa saja gitu ya. Dalam i'rab itu isim yang dirofakan atau yang tandanya dhammah dalam sebuah kalimat itu apa saja. Nah, yang pertama kita ambil itu adalah poin pertama adalah fa'il. Ya. Jadi kalau ada fa'il dalam kalimat dipastikan dia rofa dan ditandai dengan dhammah. Ya. Ditandai dengan dhammah kalau dia sudah ada kita sebut marfu, artinya dirofakan, ya, dirofakan. Oke. Sekarang kita akan bahas apa itu fa'il? Pelaku. Ya, pelaku dalam kalimat. Ya, pelaku harus ada kalimatnya. Ya, kalau ada yang tanya Ustadz, apa status Muhammad dalam kalimat ini? Ya, apa statusnya Muhammad? Tapi dia nggak sebut kalimatnya apa. Ya, maka kita nggak bisa sebut. Harus ada kalimatnya dulu baru kita bisa tentukan apakah dia fa'il atau bukan fa'il atau yang lain misalnya. Ya, jadi harus ada kalimat dulu. Ingat belajar nahwu itu bahan ajarnya adalah bentuk kalimat, ya, bukan kata. Nah, oke. Fa'il itu adalah pelaku dalam kalimat. Ya, disebut dengan pelaku. Apa saja syarat fa'il? Ya, kita sebutkan kemarin ada 2. Harus marfu, ya. Apa itu marfu? Maksudnya dirofakan. Dirofakan berarti kasih tanda, dikasih tanda dhammah. Tanda intinya adalah dhammah, ya. Syarat keduanya apa? Setelah fi'il. Ya, harus datang setelah fi'il. Ya, nanti kita akan kasih contoh. Ya, contoh misalnya zahaba Muhammadin. Benar nggak zahaba Muhammadin? Salah. Salah. Yang benar Muhammadun. Kenapa? Karena dia fa'il. Fa'il harus marfu. Marfu itu atau dirofakkan itu tandanya dhammah di akhir. Nah, dia harus datang setelah fi'il. Kalau kita balik, Muhammad di depan, kemudian zahabanya setelahnya. Muhammadun zahaba, artinya sama, Muhammad telah pergi. Apakah Muhammad di sini kita sebut fa'il? Tidak. Tidak boleh kita sebut fa'il. Namanya ada, nanti kita akan bahas, ya. Pembahasannya bukan di sini. Yang jelas harus datang setelah fi'il, ya. Oke. Berikutnya, apa makna muzakkar dan muannas? Mudzakkar laki-laki, muannas Muzakkar laki-laki, muannas itu perempuan, ya. Dan ini berlaku untuk semua jenis isim, entah dia hidup atau benda mati. Ya, dalam bahasa Arab, ya, laki-laki, perempuan atau kita sebut mudzakkar, muannas, maskulin, feminim itu berlaku untuk semua kata benda. Tidak ada kata benda yang netral. Ya, kata benda itu pasti dia antara muzakkar atau muannas. Entah dia berakal atau tidak berakal, dia pasti
benda mati atau benda hidup, ya. Orang Arab bagi dua, mudzakkar, muannas, ya. Mu'annas. Dan ini tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin manusia. Ya, maksudnya kalau laki-laki yang pakai nanti jadi mudzakkar. Nanti kalau berhubungan dengan yang perempuan nanti pasti muannas, tidak. Ya, kemarin kita sudah kasih contoh jilbabun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar, karena tidak pakai pakai tak perempuan. marbutoh di belakang. Tanto. Ya, tapi yang pakai perempuan. Ya. Ada juga kata kolan suatun. Kolan suatun artinya peci. Peci. Orang Arab ini bilangnya muannas karena ada tak konde di belakang. Tapi yang pakai laki-laki. Kolan sua artinya peci. Yang pakai laki-laki. Berarti tidak ada hubungannya. Mudzakkar muannas dalam kata benda bahasa Arab tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin manusia. Ya, jadi dia memang seperti itu. Ya, orang Arab membagi kata benda itu dua jenis. Ya. Bagaimana cara mengetahui lebih cepat? Cara mengetahuinya cepat gimana? Lihat tak marbutoh. Ada tak marbutoh nggak di belakang? Ya, tak marbutoh di belakang bentuknya bisa seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini kalau dia nyambung. Ya, maka ini kita bisa pastikan ini adalah isim muannas. Ya, muannas. Oke. Berikutnya, apa makna domir? Kata ganti. Kata ganti, benar ya, kata ganti ya. Untuk saat ini kata ganti yang kita ketahui itu ada huwa sama ada iya. Iya. Huwa dan iya ya. Huwa dan iya. Kalau huwa artinya apa? Laki-laki. Ya, dia laki-laki ya. Dia laki-laki. Ini bermana, dua-duanya bermana dia. Dia tapi ini untuk perempuan. laki-laki. Kalau ini untuk dia perempuan. Oke. Nah, sampai di situ kemudian di sini apa makna jumlah fi'liyah? Ini istilah Arab. Istilah dalam bahasa Arab. Apa artinya, ada yang masih ingat? Jumlatun fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ya, kalimat yang diawali kata kerja. Contoh tadi, ya. Contoh yang tadi adalah zahaba Muhammadun. Ya. Saat pelajaran kita kan masih di isim, kita belum bahas fiil. Iya, benar. Cuman kalau kita mau bicara fa'il pasti berhubungan dengan fiil. Ya, karena fa'il itu harus ada fiil. Enggak bisa kita bilang oh ini fa'il, tapi fiilnya enggak ada, tidak disebutkan sebelumnya ya, maka ini kurang tepat. Jadi kalau kita belajar fa'il ya pasti belajar fi'il ya, kata kerja sepintas ya, yang penting ada kata kerjanya di depan. Yang pembahasan kita adalah ini, namanya fa'il. Ya. Jumlah fi'liyah maksudnya adalah kalimat yang diawali fi'il ya. Nanti kita akan ambil perbandingan ya, atau lawannya itu namanya sebut jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali isim. Kita akan pelajari nanti segera insyaallah. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan, silakan sebelum kita pindah murojaahnya. Iya. Jelas ya? Ustaz, saya tanya. Fadhali, kamu Haryati. Ya. Di sini kan ada apa ya? Kata jar di ini kata jar di selain kata isim didahului selalu dengan huruf jar. Nah, huruf jar itu berapa ininya. Jadi apakah si pelaku selalu harus kasroh atau tergantung dari kata-kata yang di ininya? Oke. Ya. Anda sedikit memahami ya pertanyaannya. Oke. Di pembahasan kita di buku, di modul ada ciri-ciri daripada mendeteksi apakah dia isim atau tidak. Salah satunya didahului huruf jar. Benar ya? Gitu? Ya, kita sudah bahas itu. Nah, itu sebenarnya hanya menceritakan atau menjelaskan tentang mendeteksi isim atau tidak. Ya. Kalau kita mau lihat, ya, walaupun kita belum tahu maknanya, kalau ada huruf jar, ya, setelahnya itu pasti isim. Ya, pasti isim. Nah, tinggal yang kita tambah ilmunya adalah pengetahuan tentang huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Nah, itu dia ya. Huruf jar apa saja? Sepintas saja dulu ya. Tidak banyak, jangan banyak-banyak. Ada min ya, min itu artinya ini huruf jar ya. Min yang sering kita pakai ila ya. Ada an ya.
ada ala, ada fi. Ini yang gampang-gampang ya. Ada Iya. li yang bermakna untuk, ya, min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa kaf wa lam. Ya, ada sekitar ada 9 ya, ada 9 itu huruf jar ditambah nanti dengan huruful qasam, ya, huruful qasam, huruful qasam. Tapi ini yang akan kita biasa akan ada dalam kalimat, ya. Ini termasuk huruf jar. Maka kalau ini datang, maka dipastikan setelahnya adalah isim. Isim. Ya, pertanyaan tadi Kak Muharyati adalah apakah setiap fa'il pasti ada huruf Ada jar? kasroh. Jar. Tidak. Oh, setelah jar atau Fa'il, ya. fa'il itu kan fa'il itu kan pelaku dalam kalimat. Ya. Kalimat, Dan ya. pelaku dalam kalimat itu harus Marfu. marfu itu artinya dirofakkan. Makan ya. Dirofakkan, dikasih tanda dhammah di dalamnya, ya, tanda rofa dimasukkan ke dalam kata tersebut. Ya. Maka kalau kita bilang fa'il itu harus selalu diawali dengan huruf jar, ini kurang tepat karena fa'il itu kan marfu. Sedangkan huruf jar itu memajrurkan atau menjerkan, mengkasrohkan. Maka ini tidak tepat, ya. Jadi setiap fa'il itu bisa kalau kita bilang isim, ya, bukan fa'il ya. Kalau kita bilang isim boleh dimasuki oleh huruf jar, iya. Tetapi kalau kita bilang fa'il pasti dimasuki huruf jar, ini masih kurang tepat, ya. Tepat, ya. Oke. Terjawab pertanyaannya? Insyaallah. Jajak ya? Syukuran Oke. Ustaz. Ya. Nah, Paham. Afwan. Baik. Kita lanjut, ya. Kita lanjut yang tadi. Kalau kita lanjut ke poin berikutnya, murojaah, ya. Ini murojaah makin ke sini nanti makin agak banyak, ya. Tapi beberapa nanti kita akan skip kalau sudah mulai paham, ya. Ya. Apa makna huwa dan hiya? Laki-laki. Huwa Huwa dia tadi ya, laki-laki. ada dia. Dia laki-laki, Ya, ya dia perempuan. laki-laki. Kalau hiya, dia untuk Hiya perempuan. 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 Oke. Berikutnya, fa'il, ya, harus datang setelah fi'il, ya. Tadi kita sudah bahas. Jika fa'il mudzakkar, ya, maka fi'ilnya pakai domir huwa atau domir hiya? Huwa. Wah. Huwa. Domir huwa. Pakai domir huwa, ya. Ya, Fi'ilnya, ya, fi'ilnya itu, maka fi'ilnya adalah fi'il untuk domir huwa, Wah. ya. Kenapa? Karena fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab, itu dia berubah-ubah sesuai dengan kata gantinya. Misalnya kita mau bilang dia telah pergi, kita bilang dhahaba. Tapi kalau dia perempuan yang pergi, kita bilang apa? Dhahabat. Sahabat. Ya. Maka kalau kita mau datangkan fa'il yang kelihatan di sini, kalau dia laki-laki pakai dhahaba untuk huwa. Kalau dia perempuan maka pakai untuk yang domir Iya. dhahabat. Ya, jadi sini fa'il harus datang setelah fi'il. Jika fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya domir huwa atau hiya? Ya, jawabannya domir huwa. Wah. Ya, domir huwa. Kalau dia fa'ilnya muannas baru pakai domir Iya. dia. Nah, oke. Sampai situ, ya. Bilang kalau terlalu cepat, ya. Nah, Iya. apa makna fi'il madi dan mudhari? Ini juga sudah mulai kita singgung, ya. Istilah-istilah ini kita harus tahu. Fi'il madi itu apa? Ya, fi'il artinya kata kerja. Kalau madi artinya apa madi? Lampau. Ya, maknanya lampau. Jadi kalau kita mau sebut kejadian yang sudah lampau, ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut apa? Past tense, ya. Dan namanya past tense. Jadi aturannya harus kalau kita mau menyatakan sesuatu yang sudah lampau, ya, harus pakai fi'il madi namanya dalam bahasa Arab. Nah, kalau fi'il mudhari namanya untuk yang sekarang, ya, yang sekarang atau yang akan datang, ya, sekarang atau yang akan datang. Nah, oke. Contohnya misalnya kata dhahaba tadi, ya. Kata dhahaba itu fi'il mudhari'nya adalah yadhhabu. Ya, dhahaba yadhhabu. Nah, ini kita bisa dapat dalam kamus. Ya, dapatnya dalam kamus dan pembahasan lebih detail ada di ilmu shorof. Bagaimana dia berubah? Ini berubah 14 subjek, ini juga berubah 14
14 subjek atau 14 kata ganti bisa berubah, dan ini dibahas dalam ilmu sorofnya lebih detail. Nah, kita lanjut ya. Berikutnya, manakah fi'il madhi pada domir huwa dan domir hiya di bawah ini? Ini dua-duanya fi'il madhi. Mana yang hiya, mana yang huwa? Sahabat Yang ini Dua. Dua. Ya, oke. dua yang Nomor dia satu hiya atau huwa? Iya. Iya. Iya, ya. Nomor 2 huwa. dua. Tandanya apa di sini? Tak. Ya, ada tak sukun ya, ada tak Sukun. sukun di belakang. Ini untuk domir hiya, Domir hiya. ya. Artinya dia, ya, dia untuk perempuan. Kalau tidak ada fa'il setelahnya, kita sebut fa'il yang tersembunyi. Kita sebut apa? Dia telah pergi. Ya, telah. Tapi kalau ada, misalnya kita bilang dhahabat Aisyah tuh, Jagungnya. ya, maka yang kita terjemahkan adalah fa'il yang kelihatan ini. Ya, fa'il yang kelihatan kita sebut apa? Kita sebut Aisyah telah pergi. Ya, Aisyah telah pergi. Oke. Pergi. Baik, berikutnya. Nomor 14 masih ada ya. Setiap fi'il pasti datang setelahnya fa'il. Fa'il ada 2. Jelaskan. Masih ingat yang kemarin fa'il itu ada 2. Ada fa'il isim. Fa'il zohir dan fa'il tersembunyi. Ya, ada yang isim zohir. Ya. Zohir dan ada Zohir. isim Oke, Domir. dua. Zomir. Benar, ya. Isim zohir lahir maksudnya terlihat. Yang kedua Terlihat. isim Domir. domir, ya. Domir nanti ada pembagiannya, tapi yang kita maksud adalah setiap fiil pasti mengandung kata gantinya. Nah, itu yang dimaksud, ada domir di dalamnya. Kalau yang tidak failnya tidak ada yang terlihat di sini, maka yang akan diambil domir, ya. Nah, fail yang bersifat domir, ya. Fail yang ada dalam fiil itu. Ya, itu yang kita sebut ada fail isim zahir, seperti kita bilang zahaba Muhammadun. Nah, Muhammadun kita sebut ini failnya fail isim zahir, kelihatan datang setelah fiil. Tapi kalau kita sebut isim domir, ya, maka Muhammad ini kalau kita buang, maka orang Arab bilang zahaba ini apa mana zahaba? Dia telah pergi. Maka failnya mana? Failnya adalah isim domir yang terkandung di dalam fiil. Ya, sebagaimana kita sudah sebutkan kemarin, fiil dalam bahasa Arab sudah satu paket dengan fa'il yang tersembunyi. Ya, jadi kalau kita mau bikin kalimat pakai fiil saja itu sudah jadi kalimat, karena dia di situ ada predikat, di situ juga ada subjeknya, ya, ada pelaku sama kata kerjanya. Nah, itu fiil, ya. Makanya tadi kita sebut ada isim, ada fiil. Kalau fiil itu dia satu paket dengan waktu, satu paket dengan pelakunya di dalam. Tapi kalau isim itu tidak ada makna waktu dan tidak ada makna pelaku di dalamnya. Nah, itu perbedaan antara qiraah sama qiraah. Walaupun maknanya sama, artinya membaca, tapi secara detail kalau kita bilang apa arti qiraah? Qiraah artinya dia telah membaca. Ada kata dia, pelaku, ada kata waktu, telah. Berbeda dengan qiraah. Qiraah itu artinya hanya membaca saja. Ya, maka kalau tidak terikat waktu, tidak ada pelaku di dalamnya, maka ini kita sebut dengan isim, ya. Oke. Kita lanjut. Oke, ini sudah ya. Jadi ada isim zahir, ya, ada isim domir, ya. Kemungkinan fa'ilnya. Oke, terakhir. Jika fa'il berbilang, ya, maka fi'il juga harus berbilang. Ini pernyataan ini benar atau salah? Salah. Oke. Pernyataan kita bahwa ini adalah salah, itu adalah sebuah kebenaran. Ya, ini benar salah harus jelas ya. Karena kalau kita bilang salah terus bilang benar, ya, jadinya tahunya ini. Jadi pernyataan ini, ya, pernyataan ini kita jawab apa? Jawaban yang benarnya apa? Salah. Jika fa'il adalah jika fa'il berbilang, ya, maka fi'il juga harus berbilang. Ini kalimat yang salah. Ya. Kalau kita praktekkan, ini kalimat ini kita praktekkan misalnya ada Taliban, ya, atau Libani, ya. Kita mau sebut mereka berdua ini pergi. Fi'ilnya kita taruh di depan misalnya.
kita pakai alif untuk 2 orang. Ya. Maka ini dalam aturan bahasa Arab salah. Kalau ada fiil, ya, berapapun fiilnya tetap Tunggal. tunggal. Jadi pernyataan ini salah. Harusnya Harusnya apa? Jika fa'il berbilang, maka fiil tetap tunggal. Ya, ini yang benar. Ya. Jadi juga harus berbilang, ini salah. Harusnya apa? Fiil tetap tunggal. Ya, jadi fa'ilnya ada 5 orang, ada banyak ya, bentuk jamak atau 2 orang, ya, maka fi'ilnya tetap pakai domir huwa kalau laki-laki, pakai domir hiya untuk perempuan. Nah, kemarin juga kita sudah mulai singgung ini. Jika fa'il jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Ada yang masih ingat? Tidak beraturan. Jamak tidak beraturan. Ya, tidak beraturan. Ya. Jadi kalau jamaknya jamak tidak beraturan, dan kemarin kita sudah sempat kasih contoh, ada yang beraturan sama ada yang tidak beraturan, ya. Contohnya kata muslimun, ya. Muslim, seorang muslim itu jamaknya muslimuna. Ya. Jadi kita sebut beraturan. Kenapa? Karena kata muslim tidak diacak-acak. Cuman tambahkan waw nun belakang jadi jamak. Berbeda dengan tolib. Kata tolibun, tolib artinya seorang siswa. Ketika dia menjadi jamak, kita jadikan tulabun. Nah, ini kita sebut dengan jamak tidak beraturan. Ya, jamak tidak beraturan. Kenapa? Karena kata tolib ini setelah to harusnya huruf alif. Tapi di sini to, kemudian lam, kemudian alif, kemudian ba. Terbalik. Ya, ada Ada perubahan huruf. Ya, urutan huruf dalam kata. Ya, maka ini kita sebut dengan jamak taksir. Ya. Simpelnya seperti itu. Sekarang kita ulang kembali tadi. Jika fa'il, ya, pelakunya dalam kalimat itu jamak taksir, maka fi'il ini pilihannya wajib muannas mufrad, boleh muannas mufrad, boleh muannas mufrad, dan boleh mudzakkar mufrad. Mana yang benar? C. Ada yang pilih C. Silakan. Ada lagi yang lain? Jika fa'il jamak taksir, maka fi'il Ada pilihan yang lain, opsi yang lain ada, silakan. Fa'il jamak taksir, maka fi'il. Jadi jawabannya yang benar adalah C. D. Ya. C. Ya. D-nya belum ada ya. Huruf D tidak ada. D apa B tadi? Ya. Jadi jika fa'il jamak taksir, maka fi'il boleh muannas mufrad, boleh mudzakkar mufrad. Contoh kita bilang zahaba at-tullab. Ya, telah pergi para murid. Atau boleh kita bilang zahabat at-tullab. Ya, ini pakai domir huwa mudzakkar, ini pakai domir fi'il untuk domir hiya muannas. Maka boleh dua-duanya. Ya, kita mau pilih yang mana? Pakai zahabat tullab atau pakai zahabat ya at-tullab. Nah, teori ini kenapa harus ada supaya kita tidak kaget ya kalau ketemu dengan ada orang yang bikin kalimat jumlah fi'liyah diawali fi'il. Fi'ilnya pakai muannas, muannas mufrad. Tapi setelahnya ada kata tulab, ya. Tulab ini kan bisa bermakna para siswanya siswa laki-laki. Tapi kalau pakai muannas, ya, nah ini ilmunya adalah boleh, hukumnya boleh. Pakai boleh mudzakkar, pakai untuk muannas juga boleh. Nah, sampai di situ ya. Man lahu soal, pertanyaan silakan. Ini sekitar setengah jam ya kita pakai buat murojaah. Ya, nanti kesananya kalau sudah mulai banyak ada beberapa poin di awal kita akan skip ya kalau sudah mulai paham. Sampai di situ ada pertanyaan silakan. Nafis soal. Ya, tidak ada pertanyaan. Sekarang kita pindah ke pelajaran kita. Nah, Domir baris. Ya, hari ini domir baris ya. Ada domir mustatir, domir baris, ini kita akan bahas insyaallah. Nah, sudah tidak sabar ya. Baik. 6. Poin kemarin kita sudah sampai di harusnya poin C ya. Ya, kita loncat ke poin D karena kita tadi ya
kita tadi berdasarkan ini, ya, contoh-contohnya, kemudian ketemu dengan ini, ya, ketemu dengan dakhalat at-tullabu ilal fasli thumma jalasat, ya. Jadi kemarin itu kita bahas ini, fa'il terbagi dua, ada isim zahir, ada isim domir, ya, sampailah di contoh 7 sampai 16, 7 sampai 16, dan kita nyangkut di sini kemarin, ya. Kok bisa dakholat tulab juga sama dengan dakholat at-tulab? Nah, pembahasannya ada di poin D. Ini, ya. Jika fa'il jamak taksir, maka boleh pakai fi'il muannas tunggal, ya, pakai fi'il muannas tunggal. Oke. Lanjutnya, sekarang kita ke bagian C. Ya, bagian C, ya. B, terus sekarang C. Oke. Fa'il isim domir terbagi dua. Ya, tadi kan fa'il terbagi dua. Ada isim zohir, ada isim domir. Nah, isim domir ini, kalau kita mau rinci, terbagi lagi. Terbagi dua. Ada namanya domir mustatir, ada domir bariz. Ya, oke. Coba sekarang kita ini lagi. Domir, apa arti domir? Kata ganti yang Kata tidak ganti. terlihat. Oke, kata ganti yang tidak terlihat, ya, itu di awal, ya. Sekarang domir itu artinya kita bilang sebut kata ganti. Nah, kata ganti itu ada dua. Ada yang mustatir. Mustatir artinya tersembunyi, ya. Ada baris. Baris itu nampak dia. Nah, gimana domir yang tersembunyi tapi nampak? Nah, kita akan lihat, ya. Jadi di sini kita akan coba sedikit terangkan lagi, ya, domir, ya. Domir itu ada beberapa bagian, ya. Tapi kalau untuk domir yang ada dalam kata kerja, ya, pelaku yang ada dalam kata kerja yang bentuknya domir itu ada dua. Namanya domir mustatir sama domir baris. Nanti kita akan jelaskan. Oke, mustatir secara bahasa artinya tersembunyi. Tersembunyi, ya. Kalau baris, ya, baris artinya sama dengan kata zohir. Cuman kenapa dipakai ini untuk istilah yang ini, baris untuk istilah yang untuk domir. Maknanya sama, artinya nampak, baris, muncul. Ya, baris artinya apa? Muncul. Ya, muncul, gitu, ya. Oke, jadi secara bahasa mustatir tersembunyi, baris itu muncul, ada dia, terlihat. Ya. Yang mana itu? Ya, kita akan ambil contohnya. Untuk domir mustatir ada di contoh nomor 7, 12, dan 13. Yang mana yang kita maksud? Ya, sini kita baca lagi, ya. Dakhala Muhammadun ilal fasli thumma jalasa. Nah, kata jalasa ini, ya, ini karena dia tidak ada ciri-ciri tambahan dalam kata jalasa, kan artinya duduk. Ya, dan di dalam sini tersembunyi domir kata ganti dia laki-laki. Sebelah mana, Ustaz? Tidak kelihatan. Ya, berbeda dengan jalasa ini. Kalau jalasa, ya, coba lihat perbandingan antara jalasa sama jalasa. Apa tambahan dalam kata jalasa? Yang kedua, Alif. ada alif. Ya. Nah, di sini coba kita bikin sini whiteboard, ya. Oke. Sama apa ini sama ini? Oke. Sama, cuma Ada yang buat jalasa. Ada jalasa ini, ya. Sekarang kita bilang begini, dia telah duduk. Kata dianya sebelah mana, Ustaz? Tidak ada. Dia mengandung kata dia. Nggak kelihatan kata dianya sebelah mana. Tapi kalau jalasa yang ini mengandung makna dua orang. Dua orangnya ada di sebelah mana? Nah, ini alif. Nah, ini kita sebut dengan domir baris. Sedangkan yang kalau tidak terlihat namanya domir mustatir. Ya, nanti kita akan ada pembahasan secara rinci nanti setelahnya. 14 domir itu mana saja yang kita sebut mustatir, nanti mana saja yang sebut kita baris. Ya, di sini kita pengenalan dulu. Ini kita sebut dengan ini mustatir, ya. Yang tadi itu baris. Yang terlihat, ya, muncul, ya, dia muncul domirnya. Ya, dia muncul domirnya. Oke. Kita ulang tadi, ya. Untuk mustatir itu ada di nomor 7, 12, 6. Oke. 6, Kasawil ada pertanyaan? Enggak, ya? Enggak. Nah, oke. Bagi yang mungkin belum ada pertanyaan, boleh di mute dulu, ya.
Karena kadang kita juga mengikuti penjelasan Ustadz misalnya, nah ini nanti kurang kondusif ya, orang lain nanti agak sedikit terganggu ya. Oke, berikutnya domir baris. Afwan, kita masih domir mustatir ya. Nomor 7, 9, 12. Nomor 12 contohnya kata dakhalat at-tullabu ilal fasli thumma jalasat. Nah, ini ya dalam pembagian ini para ulama sepakat bahwa ini dimasukkan ke dalam domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Maksudnya apa ini? Kita ambil dua perbandingan ya, ada kata dakhala, ada dakhalat. Ya. Kalau dakhala artinya dia tadi ya, dia telah masuk, dia laki-laki, sedangkan dakhalat artinya dia perempuan ya, telah masuk gitu ya. Nah, ini para ulama sepakat bahwa ini disebut dengan domir mustatir, dia tersembunyi. Nah, ini kan ada ta Ustaz, terlihat. Ya. Nah, ini nanti disebut dengan apa? Alamatut ta'nis. Ya, alamatut ta'nis. Jadi tak sukun ini dia bukan domir. Dia sebagai tanda bahwa yang tersembunyi itu adalah domir dia perempuan ya, muannas tunggal. Jadi ya, kata dakhala dalam fi'il madhi dan dakhalat ini masuk kategori dengan domir namanya domir mustatir. Ya, domir mustatir maksudnya dalam kalimat ini atau dalam kata kerja ini mengandung pelaku yang tersembunyi. Namanya domir mustatir. Ya, ini untuk mudzakkar laki-laki, ini untuk muannas ya, yang perempuan. Oke. Sampai situ ya. Kita ambil contoh nomor 13. Ya, 13 contoh dakhalat Aisyatu ya ilal fasli thumma jalasat. Mana kita sebut dengan fa'il domir mustatirnya di sini di kata jalasatsnya ya, di kata jalasat. Kalau di sini kita belum tidak kita sebut, kenapa? Karena ada Aisyah, ada isim zohir. Ya, kalau ada isim zohir kita ambil fa'il yang isim zohir. Tapi kalau tidak ada fa'il isim zohir kita akan ambil isim domir. Isim domir ada dua, ya, domir mustatir sama domir baris. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, ya, untuk fi'il madhi, ya, untuk fi'il madhi domir mustatir itu ada di domir huwa, ya, ada di domir domir hiya, ya, domir huwa sama domir hiya. Nah, ini kita sebut dengan fa'ilnya fa'il domir mustatir, ya, fa'il domir mustatir. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Sampai situ dulu. Ya, kalau tidak ada kita akan bandingkan dengan domir baris. Oke. Kalau domir baris itu ada di nomor 8 sampai 11, kemudian 14 sampai 16. Oke. Kita lihat nomor 8 sampai 11. Nah, yang dimaksud adalah dakhala Muhammadun wa Aliyun ilal fasli thumma jalasa. Ini. Ya. Bukan kata dakhalanya tidak, karena dakhala punya pelaku di sini, pelakunya terlihat. Yang kita bahas ada pelaku yang ada dalam fi'il, atau kita sebut dengan fa'il domirnya. Nah, ini fa'il domirnya jenis domir baris. Baris. Tulisan Arabnya begini, barizun. Baris. Ya, baris artinya nampak, sama dengan kata zohar. Tapi dipakai dengan istilah lain ya, dalam bahasa Arab itu punya banyak sinonim ya. Nampak itu dalam bahasa Arab ada zohir, ada baris, ada bain, ya, ada bayin. Nah, itu artinya apa? Jelas, artinya jelas. Wadih juga sama, ya, nampak, jelas. Jadi banyak sinonimnya, ya. Baik. Nah, di sini pakai kata domir baris, ya, supaya akan dibedakan dengan ini. Ya, kalau kita pakai dua-duanya domir zohir sama isim zohir, orang akan sedikit bingung, ya, yang mana maksudnya. Nah, di sini kita pakai istilah baris. Nah, dan ini memang yang dipakai oleh para ulama lughah, ulama bahasa dalam menerangkan hal ini. Domir baris namanya. Oke. Jadi adanya di mana? Nomor 8 itu di sini. Mana domir barisnya? Alif. Jalasa. Ya. Jalasa maknanya dua orang. Dakhala Muhammadun wa Aliyun, ya, Muhammad dan Ali telah masuk ilal fasl, ke kelas. Kemudian mereka berdua,
nggak disebut lagi Muhammad sama Ali, tapi disebut dengan kata mereka. Mereka berdua duduk. Mereka berduanya sebelah mana Ustaz? Makna mereka berduanya ada di alif. Dan ini kita sebut dengan namanya apa? Domir Domir baris. baris. Domir huma, benar ya. Domir huma kategorinya domir baris. Maknanya huma, artinya dua. Mereka dua orang. Oke. Lanjut. Ada juga di nomor 9 ya, dakhalat talibani ilal fasli tsumma jalasa. Ini sama, jalasa. Bedanya di sini Muhammad dan Ali, di sini dalam bentuk dua orang murid atau talibani ya, at-talibani. Oke, berikutnya masih di domir baris ya, 8 sampai 11 ini masuk berarti nomor 10. Dakhala Muhammadun wa Aliyun wa Talhatu ilal fasli tsumma jalasu. Ini jalasa dua orang. Kalau jalasu ini lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya pakai kata apa? Jalasu. Ya, kalau dalam fiil, aturan fiil ini masuk dia pakai domir apa ini? Domir hum. Baris. Ya. Domirnya domir hum ya, untuk mereka 3 orang. Nah, jenisnya ini jenis dari 2 mustatir sama baris, dia masuk jenis apa? Domir baris. Ya, karena kita sebut kalau kita mau terjemahkan begini. Telah masuk Muhammad, Ali dan Tolha ke kelas, kemudian mereka duduk. Nah, kata merekanya di mana? Ada di huruf waw. Ya, ada di huruf wawnya. Ya, jalasu. Oke, ada di huruf wawnya. Ini bermakna mereka yang lebih dari 2. Ada di huruf waw. Nah, waw kalau bermakna mereka itu nanti biasa ditemani dengan alif. Ya, waw sama alif itu satu paket ya, dengan beberapa kondisi ya. Kadang alif itu dibuang pada beberapa kondisi, tapi di sini berdiri sendiri, dia selalu ditemani oleh alif ya. Jalasu, thumma jalasu. Nah, di sini kita sebut dengan domir apa namanya huruf waw sini? Domir baris. Jadi fa'ilnya bentuknya domir. Domirnya jenisnya baris. Ya. Mudah-mudahan sudah mulai paham ya. Jadi fa'il ada 2, ada zohir, ada domir. Domir ada 2, ada mustatir, ada yang baris. Oke. Nanti ada latihan. Ya, oke. Berikutnya nomor 11 juga sama ya dengan yang di atas, cuman di sini bentuknya nama-nama orang. Kalau di sini dalam bentuk satu kata tapi bentuknya jamak, bermakna para tulab, para siswa ya. Para siswa telah masuk ke kelas, kemudian mereka duduk. Ya, kemudian mereka duduk dan ini terjadi di masa lampau. Ya, terjadi peristiwa yang kita mau utarakan terjadi di masa lampau karena bentuknya fiil madhi. Ya, fiilnya fiil madhi atau kata kerja lampau. Nah, oke, sampai di situ ya untuk domir baris contoh pertama ya. Contoh keduanya ada di 14 sampai 16. Ya, 14 sampai di 16. Kita lihat contohnya. Dakhalat Aisyatu wa Sofiyatu ilal fasli thumma jalasata. Ya, thumma apa aja? Jalasata. Nah, ini orang yang belajar shorof, yang sudah pernah belajar shorof, ini tahu ya. Ada kata jalasa, 2 orang laki-laki. Untuk 2 orang, mereka 2 orang untuk laki-laki. Kalau jalasata, berarti 2 orang untuk perempuan. Kalau di atas domir barisnya itu alif, kalau di sini tak sama alif. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan mereka ya, jadi pelakunya mereka 2 orang perempuan. Ya. Jadi kalau ditanya jenis fa'il di sini jalasata, jenis fa'ilnya apa? Domir. Domirnya jenis apa? Baris. Atau baris? Domirnya domir baris. Karena kelihatan itu tadi ya, terlihat ada tak dan alifnya ya. Tak dan alifnya ini adalah kita sebut dengan domir baris. Nah, oke, lanjut. Dakhalat talibatani ilal fasli thumma jalasata. Ya, thumma jalasata.
ini kita sama dengan yang di atas, cuman ini namanya pakai nama Aisyah dan Sofia. Kalau di sini langsung satu kata tapi maknanya dua orang, ya. Tholibatani artinya dua siswi, ya, dua siswi. Oke, di sini ya, ini kita perlu jelaskan, ya. Dalam bahasa Arab itu kalau pelakunya perempuan, ya, itu boleh pakai untuk boleh, ya. Boleh kita pakai seperti ini, ya, dakhala atau libatani. Tapi ini tidak normal, ya. Harusnya dia apa dakholat, ya. Tapi tidak normal. Tidak normal maksudnya tidak sering terjadi, ya. Kalaupun itu ada, ya, itu tidak normal, tidak biasanya. Tapi boleh, ya. Tapi boleh. Yang tidak boleh itu adalah di sini laki-laki, ya, kita pakai untuk perempuan. Ya, misal at-tolibu, ya, terus kita bilang dakholat at-tolibu, satu orang, ya, satu orang laki-laki kita pakai untuk kata dakholat, ini nggak boleh. Kalau dia bentuknya jamaknya taksir baru boleh. Tapi kalau bentuk satu orang begini, ini tidak boleh. Berbeda dengan kebalikannya. Ya, kita bikin di sini kebalikannya. Oke, kebalikannya kita bikin di sini. Ini penjelasan di sini tidak ada, dan ini sengaja kami tuliskan di sini untuk dijelaskan, ya. Oke, dakholat tolibatu, kita ambil yang satu orang, ya. Dakholat tolibatu ini boleh tapi tidak biasa, ya. Yang tidak boleh sama sekali adalah kita tukar dakholat atau tolibu. Jadi yang perempuan, pelaku perempuan pakai kata kerja laki-laki ini masih boleh. Tapi kalau laki-laki pakai kata kerja perempuan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, ya. Contohnya dalam ayat, ya. Dalam ayat apa? Wa qala niswatun fil Madinah, ada di surah Yusuf. Ya, disebutkan dalam surah Yusuf. Oke. Walaupun di sini masih ada banyak penjelasan yang menjelaskan bahwa itu ya tadi tidak biasa, ya, tapi dia boleh, ya. Wa qala niswatun, apa arti niswatun? Para wanita. Qala niswatun fil Madinah, ya, fil Madinati disebutkan, ya. Disebutkan dalam surah Yusuf, nanti dilihat. Sini kata qala artinya berkata. Harusnya kalau di sini muannas ini harus pakai apa? Qalat. Harusnya begini, ya. Tapi di sini pakai untuk yang muzakkar, ya. Maka di sini hukumnya boleh tapi tidak biasa, ya. Walaupun ini masih ada perdebatan dalam di kalangan ulama lughah, ya, ulama bahasa. Nah, oke. Kita lanjut. Pembahasan kita di mana? Pembahasan kita yang ini. Jalasata, ya. Jalasata ini kita sebut dengan fa'ilnya fa'il domir, domirnya domir baris. Kita di sini, ya, penjelasan kita di sini. Kemudian berikutnya sampai nomor 16, ya. Oke, sebentar. Taib. Oke. Nah, mohon maaf. Ini di masjid, ya, lagi ada lagi ada hajatan, ya. Lagi jam 9. Nah. Oke. Berikutnya, ya. Tadi sampai mana? Ya, tadi, ya, ini 14 sampai 16. Sekarang kita di sini dakhalat at-talibatu, ya. Oke. Dakhalat at-talibatu ilal fasli tsumma jalasna, ya, tsumma jalasna. Apa artinya para talibat,
para siswi perempuan ya, para siswi ya, siswi pasti perempuan ya. Para siswi telah masuk ke kelas, kemudian mereka duduk. Ya, kata merekanya di mana Ustaz? Kata merekanya itu tersimpan di dalam huruf nun. Ya, tersimpan di dalam huruf nun. Ini ya, jalas. Ya, jalasna. Nah, di sini kita sebut ya, kalau ditanya fa'ilnya jenis apa? Jenis isim apa? Domir atau zohir? Isim domir. Ya, dan domirnya jenis mustatir atau baris? Baris. Ya, jadi dia domir. Ingat, domir itu yang satu paket dengan kata kerja. Itu kita sebut dengan domir. Fa'ilnya domir. Ya, dan domirnya ada dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Di sini yang baris. Yang barisnya yang mana? Huruf nun. Ya, huruf nun ini kalau dalam aturan ilmu tasrif ya, tasrif lugawi namanya, itu nun ini mengandung domir hunna ya. Mananya apa? Mereka perempuan ya, mereka perempuan ya, lebih dari dua orang, lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, oke. Jadi kita simpulkan lagi tadi ya, kita simpulkan kita di sebentar. Ya, kita simpulkan lagi ya. Pelajaran kita adalah tadi menentukan fa'il ya. Ada fa'il itu fa'il yang zohir kelihatan ya. Ada fa'il yang domir. Domir ada dua, ada yang ada mustatir tersembunyi ya, tidak kelihatan, ada yang baris kelihatan dia ya, kelihatan ya. Coba kita ulang lagi tadi. Kalau jalasat ini domir baris atau mustatir tadi? Baris. Mustatir. Oke, ada yang mustatir, ada yang baris. Oke, sebentar, ini belum muncul ya. Belum muncul, agak lambat munculnya ini. Oke, jalasat ini baris atau mustatir? Ada yang jawab baris, ada yang mustatir. Domir mustatir. Kita jawab ya. Ya, di sini jenisnya mustatir. Nah, Ustaz, kan kelihatan taknya. Nah, di sini tadi penjelasannya apa? Ini tak untuk alamatut ta'nis. Ya, alamatut ta'nis artinya tanda untuk muannas, bahwa yang tersembunyi itu adalah perempuan ya. Jenis domirnya domir perempuan, yaitu hiya. Ya. Ini sebagai tanda saja. Ya, alamatut ta'nis. Tapi ini masuk kategori namanya domir mustatir ya, bukan domir baris. Nah, oke. Sampai di situ ya. Untuk lebih rincinya, ini kalau dua orang perempuan pakainya tambahannya apa, kalau dua orang lebih dari dua orang tambahannya apa, itu nanti ada di pembahasan berikutnya. Diulas sedikit ya, masalah tentang fiil jika diurai dalam 14 subjek. Itu diurai, ada uraiannya, tapi hanya satu halaman ya, hanya satu halaman. Yang sudah pernah belajar sorof ya, mungkin nanti akan sedikit murojaah ya, murojaah ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Man lahu soal. Oke, tidak ada ya. Ini kita lanjut dikit lagi, satu poin ya, sebelum kita masuk ke sebentar. Setelahnya ini ada ya, ini dia. Nanti kita akan bahas ya. Sebelum itu kita masuk nomor poin E dulu. Poin E, ini paling penting juga nih. Ya. Walaupun sudah kita jelaskan sebelumnya, tapi ada poin tersendiri. Ya. Jika ada domir baris, tadi kita sudah tahu ya, domir baris itu apa saja. Ya. Dalam fiil, maka tidak boleh ada fa'il isim zohir datang setelahnya. Nggak boleh. Kita sudah pakai fa'il ada di dalam fiil. Terus datang setelahnya fa'il bentuknya isim zohir. Ini nggak boleh. Nah, ini ada contoh di 17 sama 18. Di sini kita kasih simbol silang, artinya ini salah. Cara membuat kalimat seperti ini salah. Ya. Contoh kita bilang kata dakholna. Tapi datang setelahnya isim zohir, kelihatan. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah kalau dia berbilang seperti ini, berbilang atau tidak pakai isim fa'il zohir, isim zohir, maka dia pakai harusnya pakai tunggal. Ya, pakainya yang tunggal. Nanti kalau tidak disebutkan baru sudah mulai diganti dengan domir dalam fiil ya.
Maka yang disebut salah di sini, ya kalimat yang salahnya adalah ini. Ya, penjelasannya tadi ya. Jika ada domir baris dalam fiil, mana domir baris nomor 17 ini? Ini, nun. Dalam Ya. Jika ada domir baris dalam fiil, maka dilarang datang setelahnya fa'il bentuknya isim fa'il, isim zohir. Terus gimana Ustaz? Ana mau bilang para tolibat itu datang, masuk. Caranya berarti nggak boleh begini. Caranya adalah harus jadi tunggal dulu. Bentuknya seperti kata dakholat. Baru boleh. Dakholat at-tolibatu ilal fasli thumma jalasna. Nah, itu baru benar. Ya. Jadi antara dua. Kalau ada fiil yang dipakai itu fa'ilnya antara dua. Ya. Yang baris atau yang isim zohir. Nggak boleh pakai dua-duanya. Ya, tidak boleh pakai dua-duanya. Nah, oke, sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Begitupun sama ya, nomor 18, dakhulu at-tullabu. Ya. Jadi dia pakai dakhulu, sini ada huruf domir barisnya, kemudian pakai tullabu lagi. Ya, ini tidak boleh. Oke, kita baca dulu di sini ada chat ya. Ada pertanyaan mungkin. Oke. Poin itu apakah tidak ada pengecualian misal taukid? Untuk sementara kita belum belajar itu dulu ya. Nah, Masya Allah. Kalau kita sudah masuk ke taukid ini nanti beda penjelasannya lagi. Nah, pengecualian ya bisa dan itu ada dalam Al-Qur'an ya, ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi datang ini kemudian datang lagi ada fa'il zohir atau domirnya tapi domir munfasil. Maka itu boleh ya sebagai untuk namanya taukid. Taukid artinya penegasan ya, penegasan. Contoh dalam Al-Qur'an ada. Nah, Kak Bashiruddin ya. Insya Allah nanti dalam taukid kita akan bahas ya. Ahsanta. Pengecualian ya, karena kalau kita sebut di sini ada taukid nanti pembahasan baru ya. Kita masih ada di fa'il, isim zohir ya dan isim domir. Nah, oke, Kak Bashiruddin, soal. Ya, jadi domir mustatir cuma huwa dan dia aja. Domir mustatir untuk fiil ya, untuk fiil apa namanya, fiil madi ada di domir huwa dan hiya. Benar ya, domir huwa dan hiya itu mustatir. Kalau di fiil mudhari baru kita akan lihat ada yang lain ya, ada yang lain. Nah, untuk khusus fiil nanti kita akan jelaskan di sini ya. Nah, ini dia ada tabelnya. Apa saja itu yang mustatir wujuban. Nah, ini ada mustatir wujuban lagi. Nah, mustatir nanti pembagian lagi ya. Ada pembagian domir mustatir, ada yang wujuban, ada yang jaizan. Nah, kita akan bahas nanti insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah taala. Nah, oke. Jadi di sini ada, nah ini dia ya. Nah, mustatir ada yang mustatir wujuban ya, ada yang mustatir jaizan. Nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, oke. Sampai di situ ya. Kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu hari ini ya, supaya teman-teman tidak ragu. Sebentar. Ya, tidak ragu, tidak sebentar. Ini kita pakai sini aja ya. Ini kita tutup. Oke. Kita simpulkan ya, supaya teman-teman yang penjelasannya mungkin kelihatannya kayak kemana-mana, ini kita bisa simpulkan ya. Fa'il itu ada dua. Ada namanya isim zohir ya. Isim zohir berarti bukan domir ya, bukan domir yang dikandung dalam fiil ya. Oke, sebentar, ini agak loading. Ini kalau sudah sejam begini agak ngeloading dia ya, karena tahu nih. Sebentar ya, kita simpulkan dulu. Jadi fa'il ya, kita sudah tahu fa'il pelaku dalam kalimat ya, dan harus didahului fiil, harus ada fiil. Oke, sebentar, ini agak ngeloading. Ini anak menghapus tapi oke, ada zohir ya, ada isim domir, isim domir ya. Isim domir ada dua lagi, ada yang mustatir ya, ada yang baris ya.
Kalau kita bikin ambil contoh tadi, ya. Contoh zahaba Muhammadun atau at-talibani ya. Oke, sebentar. Nah, di sini belum muncul ya. Ini anak pakai dua device. Jadi untuk tulisan sudah muncul. Untuk yang menerima tulisannya ini belum muncul nih. Ya, oke, sebentar. Oke, Afwan. Ini kalau udah di akhir-akhir, internetnya agak ini ya. Capean udah. Kecapean. Not responding, sebentar ya. Not responding. Ditambahin RAM-nya tadi itu. Ya. Ditambahin Ini normal begini biasanya RAM-nya. tidak biasanya nggak begini ya. Biasanya nggak begini. Nah, oke. Enggak mungkin Kita lanjut. karena pesertanya banyak. Masya Allah. Oke, kita simpulkan ya. Jadi kalau dia fa'il ada isim zohir, ada isim domir, domir ada dua, mustatir sama baris. Nah, di sini Ana mau bikin contoh, cuman sedikit terkendala ini masih loading ya. Oke. Kita bikin contoh at-talibani ya, at-talibani, dhahabat talibani thumma roja'a. Ya, dalam kalimat ini terdapat semua ada yang ada di sini ya. Semua yang ada di sini. Ya, pertama kata dhahaba. Ya. Kata dhahaba ini kalau tidak ada talibani ya, kita sebut dengan isim domir, namanya domir mustatir. Ya. Oke. Baik, ini kayaknya udah bisa ya. Tapi ini kesimpulannya di sini ya. Jadi pembahasan kita di fa'il. Fa'il ada isim zahir sama domir. Domir ada dua, mustatir sama baris. Nah, oke, ini sudah tidak agak susah kalau untuk kita paksa ya. Nah, oke. Sampai di situ soal akhir. Pertanyaan terakhir silakan. Ada pertanyaan? Ada soal? Oke, tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan. Ini berarti kita tutup ya. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah senantiasa membimbing kita, mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan. Kita tutup ya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayyakumullahu jami'an wa jazakumullahu khairan. Bismillah.